Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap. Semester baru, tahun baru, dan semangat baru. Mari kita luruskan niat kita untuk belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan niatan yang baik, Allah memudahkan kita belajar sampai dengan selesainya proses pembelajaran ini. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bentuk molekul. Bentuk molekul ini sudah pernah kalian pelajari sedikit di semester 1. Dan kali ini Ibu akan memberikan pendalaman materinya. Sebelum belajar tentang bentuk molekul lebih jauh, anak-anakku sekalian, Ibu punya pesan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata bahwa jika tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siapkanlah dirimu untuk menahan perihnya kebodohan. Mudah-mudahan kita semua bisa menahan ya lelahnya belajar, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat apa indikator pembelajaran kita. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang cara menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Yang kedua, menentukan kepolaran senyawa. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah meramalkan geometri molekul berdasarkan teori domain elektron. Nah, bagaimana Bu cara meramalkan berdasarkan teori domain elektron itu? Namanya domain ya, kalau domain itu harus berpasangan, betul? Pada prinsipnya, satu pasang elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3, itu disebut satu domain. Kalau pasangan elektron bebas, juga disebut satu domain. Jadi, satu domain itu kalau ada elektronnya sepasang. Nah, kalian sudah belajar kan ikatan kimia, sudah tahu mana yang disebut PeI, pasangan elektron ikatan, dan mana yang disebut PeB. Nah, kita lihat kalau ada PeB dan PeB, pasangan elektron bebas dengan elektron bebas, itu kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan PeB dan PeI, dan lebih besar juga dibandingkan PeI dengan PeI. Nah, begitu ya, itu prinsip dari teori domain elektron. Kita lihat lagi ya, bagaimana domain atom pusat dari senyawa-senyawa berikut. Perhatikan baik-baik. Kalian di rumah boleh menggambarkan bagaimana struktur Lewy dari H2O, CO2, dan SO2. Perhatikan. Atom pusat H2O apa, Nak? O, betul. Nah, O punya 2 PeI dan 2 PeB. Maka jumlah domain elektronnya ada 4. Sementara CO2 sudah digambar di rumah ini struktur Lewy-nya. Nah, dia punya 2 PeI dan 0 PeB. Maka jumlah domain elektronnya ada hanya 2. Sementara SO2, mudah-mudahan kalian sudah menggambar ya, punya 2 PeI dan 1 PeB. Maka jumlah total dari domain elektronnya ada 3. Nah, kalau sekarang sudah tahu apa itu domain elektron, mari kita lihat.
Nah, notasi dan tipe molekul. Nah, ada notasinya A, X, N, E, M. Nah, apa itu A? A itu atom pusat. X itu apa? Domain elektron ikatan. Jadi banyaknya elektron yang berikatan. Kalau E, domain elektron bebas. Kalau N, jumlah domain PeI. Kalau M, jumlah domain PeB. Elektron yang E, ya, tadi yang domain elektron bebas dihitung dari elektron valensi dikurangi PeI dibagi 2. Itu rumusnya ya. EV elektron valensi, E jumlah domain elektron bebas, X itu jumlah domain elektron terikat. Kita lihat tabelnya. Nah, kalau dari rumus yang tadi kita ketemukan misalkan pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 1, maka total 3. Kelompok molekul seperti itu dirumuskan AB2E, ya. AB2E itu bentuknya bengkok. Nah, kalian lihat di sini bengkok itu biasanya ada juga seperti ini ya. Kalau ini kelihatan ke bawah ya, kalau ini kelihatan ke atas. Nah, di atasnya ini dilihat. Ini ada PeB. Ingat, tadi PeB punya ikatan yang lebih besar gayanya ya. Nah, contohnya SO2. Demikian juga kalau AB3E. Total elektronnya ada 4, ikatannya 3, bebasnya 1. Maka bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Gambarnya seperti ini. Dia juga punya PeB ya, jadi ditarik ke atas. Contohnya NH3. Ada lagi yang lain. Jumlah elektron bebasnya 2, elektron terikatnya 2. Totalnya sama-sama 4 nih. Tapi bentuk molekulnya nggak sama. Dia mah masih bengkok. Nah, A, B2, E2. Nah, ini biasanya kalau ibu bilangnya V. Nah, bentuknya V, bengkok ya. Contoh air. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini contoh-contoh ini bisa kalian amati satu persatu. Dengan jumlah pasangan PeI dan PeB yang berbeda, maka bentuk molekulnya juga akan berbeda. Kalian bisa pelajari lagi ya, bisa diputar-putar lagi nanti video ibu bisa dilihat. Kalau ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kompetensi yang kedua. Apa sih Bu kepolaran itu? Kepolaran adalah, kalau kita lihat gambar yang ibu berikan itu gambarnya beruang kutub ya. Nah, kepolaran ini berarti pengutupan. Nah, polar bear, kutub. Nah, biar ingat gitu maksudnya Bu Naning kasih. Jadi kalau polar itu apa? Kutub. Kalau kutub itu apa? Apa ya? Ujung ya kutub itu ya. Maka kalau kepolaran ya polarisasi itu pengutupan ikatan. Nah, begitu. Kita lihat. Nah, mengapa terbentuk senyawa kovalen polar? Ada yang tahu nggak? Tentu jawabannya karena ada perbedaan elektronegatifan dan ada bentuk molekul. Oke, kita lihat. Nah, apa Bu yang dimaksud perbedaan keelektronegatifan? Waktu belajar sifat-sifat periodik kalian tahu kan apa itu keelektronegatifan? Oke, keelektronegatifan itu kemampuan suatu atom untuk menangkap satu elektron pada kulit yang terluarnya, ya. Maka
Semakin besar keelektronegatifannya, dia semakin suka menarik elektron dari orang lain. Apabila ada perbedaan elektronegativitas yang besar, maka dia bersifat polar. Nah, ini Ibu buatkan tabel, di sampingnya ada beberapa contoh unsur dengan harga keelektronegatifannya. Kalau Ibu punya senyawa H dengan O pada H2O, perhatikan H punya 2,1, O punya 3,5, selisihnya beda gede ya. Nah, berbeda kalau misalkan H dengan H, kalau dengan sesamanya nggak ada beda. Berarti kalau nggak ada perbedaan elektronegativitas, maka dia non-polar. Kalau beda tinggi, maka dia polar. Oke, kita lihat muatan elektron yang tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi. Tadi yang Bu Naning contohkan itu bersifat non-polar. Contohnya H2. Nah, dilihat ya nak ya, gambarnya H dengan H tadi elektronegativitasnya sama kan? Nah, ternyata dia sama-sama. Kalau sama-samaan nggak bersifat polar atau disebut non-polar. Berbeda kalau H dengan Cl. Tadi Ibu contohkan H dengan O. Sekarang H dengan Cl. Kalian lihat, elektron valensi Cl ada 7, H1 berikatan membentuk HCl. Perhatikan, seolah-olah seluruh elektron terjadi polarisasi atau pengutupan di Cl sehingga membentuk kutub negatif, sedangkan H terpolarisasi positif. Maka karena perbedaan elektronegativitas yang besar ini, HCl disebut sebagai senyawa polar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak mau menulis pertanyaan di kolom komentar, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan jelaskan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.